Saya akan mulai dari pasar secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya my friends mengikuti berita perkembangan dari Timur Tengah, terutama di kawasan Iran ya, my friends ya, dan sekitarnya itu kalau kalian perhatikan memang tensinya seperti yang sering kita bahas, bukan kita bahas sih, beberapa waktu terakhir ini kita bahas, memang tensinya belum mereda ya, my friends ya. Jadi masih sangat tinggi sekali. Dan salah satu yang terimbas langsung secara signifikan itu adalah pergerakan dari sisi harga komoditas minyak ya. Kalau misalnya my friends lihat memang harga minyak dunia baik itu Brent maupun WTI itu terus melanjutkan penguatan. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan kemarin itu kenaikannya cukup besar. Jadi sempat kemarin crude oil WTI ya my friends ya sempat beberapa waktu lalu bergeraknya di kisaran hanya 74, 75, 76 US dollar per barrel. Kemarin itu sempat melebihi 80 dolar per barrel. Jadi dalam waktu yang sangat singkat sekali kenaikannya luar biasa besar. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini, apakah ini suatu hal yang normal terjadi ketika tensi geopolitik itu meningkat? Jawabannya iya. Jadi pergerakan komoditas seperti minyak itu sangat-sangat sensitif. Jadi ketika ada suatu hal, misalnya fasilitas oil and gas di daerah tertentu di Timur Tengah, dibom atau mungkin uh, diganggu gitu ya ibaratnya secara produksi, pasti akan langsung berimbas secara signifikan ke pergerakan harga minyak tersebut. Nah, yang mau kita lihat dari pergerakan harga minyak yang sangat volatilitasnya sangat tinggi sekali, impact ke pasarnya seperti apa? Karena kalau misalnya yang mau kita lihat, kalau my friends melihat beberapa hari terakhir, waktu harga minyak itu melonjak secara signifikan, pasar sahamnya pun banyak yang mengalami respon itu negatif ya karena banyak hal yang menjadi variabelnya dan kalau misalnya kita perhatikan beberapa pasar saham terutama di Asia apalagi yang sudah naik kencang itu juga mengalami turun secara signifikan seperti pasar di Korea Selatan. Nah, kemarin kalau misalnya melihat dari pergerakan harga minyak yang tiba-tiba melonjak lagi secara signifikan, kita melihat bahwa secara pasar, secara responnya ini jauh lebih terkendali. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya yang lihat dari pergerakan harga minyak yang volatile kemarin, terutama perdagangan tadi malam sampai tadi pagi, yang sangat volatile sekali, itu pasarnya meresponnya ini cukup cukup netral lah ya kalau dibilang. Emang mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak sesignifikan dari beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di pagi hari ini untuk pasar di Asia, untuk Nikkei kalau misalnya referensinya waktu parah-parahnya turun sampai 3%, 4% bahkan lebih, ini turunnya hanya sekitar 0,99%, hampir 1%, dan Kospi atau Korea Selatan yang sempat turunnya itu sampai 12%, pagi hari ini turunnya memang besar ya, tetap besar, tapi ini turunnya sebesar 2,95 atau sekitar 3%-an. Jadi kalau dilihat secara imbas dari harga minyak yang volatile ini, sepertinya pasarnya sudah berangsur-angsur mulai bisa menyerap dan bisa melihat kira-kira pergerakan arah kemana. Dan ini harusnya kalau melihat dari keadaan yang mulai agak mereda, ini cepat atau lambat pasarnya akan segera pulih nih my friends. Kalau dilihat justifikasinya dari sisi tensi yang tinggi dari geopolitik di Timur Tengah. Ini kita ngomong berbicara berdasarkan data yang ada ya my friends dari respon pasar yang terlihat sampai dengan sejauh ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira respon dari pasar dari ISG sendiri, dari pasar dalam negeri sendiri, dari Indonesia sendiri seperti apa? Kalau kita lihat dari pergerakan atau perdagangan kemarin, marketnya memang rebound seperti yang dibahas di pagi hari kemarin. Tapi kalau misalnya my friends perhatikan, ada satu hal yang cukup mengganjal dari rebound kemarin sebenarnya my friends, yaitu tidak diikuti dengan nilai transaksi yang jauh lebih besar atau yang masif atau yang signifikan lah dibandingkan hari sebelumnya. Kalau misalnya ingat kemarin waktu kita bahas secara statistik IHSG itu atau pasar saham Indonesia di perdagangan sekitar 27-28 triliun kemarin lusa ya my friends ya. Tapi kemarin ditutupnya nilai transaksinya itu hanya sekitar 16 triliun. Nah, ini 17 ini termasuk pasar negosiasi ya. Jadi kalau boleh dibilang rebound kemarin memang terjadi, tapi memang belum diikuti dengan volume atau nilai transaksi yang besar. Dan kalau misalnya my friends juga lihat, range perdagangannya itu berada di area tertentu, ya memang kalau boleh dibilang pasarnya seperti menunggu sesuatu atau masih berhati-hatilah ya kalau misalnya ngelihat dari perkembangan secara geopolitik dan secara global.
Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi net sell asingnya sejauh ini meskipun mengalami net sell asing, tapi net sell asingnya tidak tergolong masif. Jadi apa sih inti dari penjelasan kita beberapa hal tadi? Kalau misalnya dilihat volatilitas efek dari tensi geopolitiknya masih kerasa, sangat mungkin sekali pasarnya itu mengalami koreksi sementara di pagi hari atau mungkin menjelang nanti penutupan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara gambaran secara globalnya, ini harusnya pergerakan minyak yang signifikan, yang volatile, berangsur-angsur pasar itu sudah mulai bisa menerima ya, my friends ya. Kalau misalnya lihat di awal-awal reaksinya masif banget, ya negatifnya besar banget, sekarang itu berangsur-angsur mulai agak berkurang nih secara respon pasar yang reaksi negatifnya. Jadi ISG bisa saja reaksinya negatif hari ini, tapi harusnya berangsur-angsur kalau justifikasi penurunan beberapa hari terakhir ini karena tensi geopolitik yang berimbas ke pergerakan harga komoditas, harusnya reaksi negatifnya sudah tidak semasif beberapa hari yang lalu. Itu dari sisi ISG. Nah, terus kalau misalnya tanya dari sisi